Ya, welcome. Selamat datang di Off the Record. Itu podcastnya Popo Kusen, hostnya Popo on the Radio. Gue Popo Kusen, dan hari ini gue udah kedatangan tamu seorang Oscar Darmawan, CEO dari Indodax. Indodax apa Indodax sih bacanya sebenarnya? Itu sebuah pertanyaan yang menarik sih, karena secara internal pun kita juga sering ribut sendiri kan. Kita nyebutnya ya Indodax, sekarang nyebutnya Indodax. Mungkin lebih tergantung kita bagaimana intonasinya. Kalau kita lagi bicara di Indonesia, kita biasanya nyebutnya Indodax. Okay. Tapi karena kalau lagi ketemu orang asing, kan kita nyebutnya Indodax. Oke. Indodax, apa kabar? Tapi udah terakhir ketemu kan kita tahun lalu ya, dan waktu itu kamu bilang targetnya adalah 2 juta member kan akhir 2019. Nah sekarang udah gimana? Ya syukurlah kita dari tahun lalu sampai sekarang itu salah satu yang nggak mengecewakan kita sih. Kita kena sekarang member kita sekitar 2,1 juta orang, 99% orang Indonesia ya. Jadi kita menjadi salah satu platform di Indonesia yang punya member database cukup banyak. Ya, dan dengan keuntungan kripto yang sekarang bergerak positif kayak sekarang ini, member kita banyak yang bahagia sih, karena mereka yang daftar di tahun-tahun kemarin ini waktunya mereka panen sekarang. Beberapa kripto bahkan naiknya 200%. Jadi berarti gara-gara COVID-19 ini malah kriptonya jadi booming ya, nggak nurun ya? Ya itu menariknya kripto. Jadi kripto tuh satu hal yang agak unik sih. Kalau negara lagi damai, orang-orang trading kripto tuh paling sedih. Karena waktu itu harga kriptonya stabil. Tapi begitu terjadi pergolakan harga, terjadi ada yang perang, ada masalah di mana, kriptonya selalu naiknya gila-gilaan. Ya, jadi makanya banyak yang bilang orang trading kripto ini mengharapnya yang jelek-jelek gitu. Karena waktu terjadi ketidakstabilan ekonomi, biasanya harga kripto naiknya tinggi banget. Biasanya orang-orang terus lari ke kripto gitu ya. Karena kripto kan banyak dianggap sebagai safe haven aset kelas nih. Jadi sama seperti emas, orang yang trading emas itu selalu mengharap terjadi pergolakan ekonomi atau terjadi ketidakstabilan. Kenapa? Karena harga emas waktu selalu naik waktu terjadi ketidakstabilan itu. Oke, mundur sebentar ya, mungkin kan ada banyak yang dengerin yang masih kayak di awang-awang gitu kan, kripto itu apa, Bitcoin itu apa. Banyak teman gue yang masih mikirnya kripto itu ya cuman Bitcoin aja, mereka nggak tahu kalau ada banyak macam kan. Jadi kalau misalnya nih orang super awam nggak tahu kripto, ketemu lu di lift terus tanya sama lu kripto itu apa, nah elevator pitch-nya lu apa? Kripto itu paling gampangnya kita selalu mengatakan kripto adalah emas digital, titik. Jadi saya selalu bilang Anda suka emas. Nah, kalau Anda suka emas, pasti Anda nggak suka Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu seperti emas digital. Ya titik sih. Kita nggak usah jelasin apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu lain sebagainya. Karena selama 5 tahun ini saya sudah berusaha menjelaskan dengan bahasa teknikal. Ya. Dari semua saya jelaskan, yang nyantol di pikiran orang-orang cuma emas digital. Emas digital. Jadi saya jelasin public key, private key, lain sebagainya, itu rasanya capek banget. Akhirnya juga nggak berguna gitu. Ya. Jadi gampangnya Bitcoin atau kripto adalah suatu komoditas yang bergerak berdasarkan demand dan supply. Yang paling terkenal Bitcoin. Tapi kalau di Indodax yang kita perdagangkan ya 77 kripto itu. Ya. Nah, berkaitan dengan ini kan, sebenarnya kan dulu kan lu belum langsung terjun ke kripto kan, pernah di Pondok Media segala macam kan. Nah, akhirnya memutuskan untuk ya udahlah saatnya kita semua masuk ke kripto kan maksudnya. Dan yang gue pengen tanya adalah yang bikin lu berani pindah ke kripto itu apakah cryptocurrency-nya, Bitcoin-nya atau blockchain-nya sih? Do you believe in blockchain-nya atau sama cryptocurrency-nya? Mungkin yang buat kita pindah pada akhirnya mendukung industri ini bukan semua itu sih, tapi adalah opportunity. Jadi pada saat itu kita melihat ada suatu peluang di mana di Indonesia ini teknologi blockchain belum ada yang mengadvokat ke sana. Jadi kita ngelihat karena kita memang di orang teknologi ya, kan sebagaimana kita ketahui orang-orang yang tahu Bitcoin, orang-orang yang tahu kripto itu kan selalu awal mulanya seorang geek, seorang nerd ya. Iya betul. Yang kenal sama IT dulu. Nah kita ini kan orang-orang kutu buku nih yang setiap hari kerjanya bikinin software orang, ngerjain IT, lain sebagainya. Akhirnya kita kenal blockchain, kita kenal Bitcoin, kita ngerasa teknologinya luar biasa banget, keren banget nih. Kalau misalnya di Indonesia juga ada akan luar biasa. Ya, makanya
kemudian kita sempat research, kita sempat tanya kiri kanan, kok pada nggak percaya, pada nggak tertarik. Tapi kemudian akhirnya kita sudahlah, tapi kita sangat yakin dengan masa depan di sini, kita terjun. Ya, jadi waktu itu kita sebenarnya, kalau saya pribadi juga lagi menjalankan satu usaha tekstil sama ada satu software house. Ya, tapi akhirnya itu saya move on, saya pikirkan untuk fokusnya di blockchain aja. Ya. Makanya kemudian waktu saya mulai mengenalkan apa itu Bitcoin Indonesia, orang-orang sekitar saya langsung bilang, wah sekarang Oscar terjun ke MLM nih. Dan yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kok bisa berani banget sih, bisa sangat-sangat yakin sih buat masuk ke itu? Kan menurutku itu sesuatu yang nggak gampang ya, apalagi tekstilmu udah jalan, Pondok Media juga sampai sekarang masih jalan kan setelah kamu tinggal kan. Kayak kok bisa seberani itu? Apakah risetnya yang sangat-sangat siap, atau ada leap of faith-nya dulu, atau gimana sih? Mungkin saya lebih suka menyebutnya itu leap of faith sih. Jadi karena terus terang saya sendiri juga nggak tahu kalau ini perusahaan ini bakal sebesar ini, kita bakal punya tim lebih dari 200 orang. Kita nggak menyadari. Kita cuma tahu bahwa ini teknologi masa depan yang harus sangat disayangkan kalau Indonesia kelewatan gitu loh. Jadi kita berusaha untuk mengepush Indonesia supaya setara dengan negara-negara lainnya melalui teknologi blockchain. Nah, pada saat itu kita benar ragu-ragu juga, namanya manusia ya. Tapi karakter saya itu selalu jalan dulu, tabrak dulu, lalu kita lihat berhasil atau enggak. Ya, jadi waktu itu leap of faith-nya kita lompat dulu lah, kita coba dulu. Ya, apalagi waktu itu usaha yang lain kan pertumbuhannya linear ya, memang bertumbuh, tapi sebagaimana usaha konvensional pada umumnya kan bukan parabolik ke atas ya. Jadi kita ngelihat ini sayang nih kalau dilewatkan, kita harus berani. Jadi akhirnya kita lompat lah. Tapi waktu itu kamu punya backup plan nggak sih kalau seandainya tiba-tiba gagal nih? Saya kira kita masih muda ya, maksudnya ya memang sekarang saya sudah 35 sih, tapi waktu itu kan masih 28 ya, maksudnya sejelek-jeleknya saya gagal di situ, masa nggak ada yang mau terima saya jadi programmer sih. Oke. Tadi kan lu sempat bilang soal kutu buku kan, geek segala macam, dan gue tahu lu juga orang yang suka baca buku kan. Nah sementara sampai-sampai gue denger lu kalau ke WC nggak boleh bawa buku atau bawa handphone kan, biar nggak baca buku di dalam kan. Betul. Jadi waktu dulu awal nikah sih pandangan istri saya gitu. Cuma setelah dilarang setiap hari selama 365 hari, akhirnya lulus juga. Lulus. Jadi sekarang udah nggak bawa. Sekarang sudah bawa buku. Sudah bawa buku. Dulu waktu awal nikah nggak bawa buku, nggak bawa handphone. Sekarang selalu bawa buku atau handphone. Tapi handphone juga buat baca e-book gitu. Aku sangat suka baca buku sih, karena mungkin cara orang tua saya membesarkan saya dulu. Saya kan dari keluarga yang agak kurang ya. Akhirnya hiburan yang dilakukan orang tua saya adalah membawa saya ke Gramedia. Oh iya. Jadi saya tiap hari Sabtu Minggu tuh selalu jam setelah makan siang jam 2 diantar ke Gramedia, diturunkan, terus jam 6 dijemput. Tapi emang asik sih, gue dulu waktu kecil juga baca Gramedia, terus kalau ke situ bisa seharian di sana. Nah pendapat lu tentang masih penting gak sih sebenarnya buat generasi sekarang itu untuk ngebaca buku, karena kan minat baca Indonesia kan emang terus turun ya sekarang ya, dan mereka lebih milih nonton video di YouTube atau apa. Nah sebenarnya kalau pandangan lu gimana? Menurut saya buku itu sesuatu yang nggak bisa digantikan sih. Itu juga salah satu alasan kenapa saya pribadi tetap masih sering untuk nulis buku ya. Jadi kita ini kan lagi menyelesaikan buku kita berikutnya nih. Karena menurut saya kalau orang baca di internet itu tuh orang cuma baca partial informasi, jadi cuma baca sebagian informasi aja. Jadi YouTube memang bagus, video bagus, kita bisa tahu secara makronya gimana. Tapi untuk tahu informasi dalam dan detail, buku itu lebih menjawab kebutuhan itu. Memang baca buku itu bikin ngantuk, melelahkan dan menyebalkan, tapi kalau sudah tahu seninya, buku itu adalah sebuah bentuk meditasi. Ada ini nggak sih buku yang sampai kamu baca berkali-kali gitu? Kamu tipenya yang baca berkali-kali atau cuman sekali selesai?
Kalau Samkok gue tahu pasti sering kan, udah berapa kali. Ya, aku tipe baca yang berkali-kali sih. Jadi bahkan buku yang paling menyebalkan seperti biografi hidup orang pun saya baca berkali-kali. Jadi kenapa? Karena mungkin saya termasuk tipe orang yang kalau sudah suka saya nggak gampang bosan gitu. Tapi kalau memang buku yang modelnya sifatnya hiburan saya baca sekali gitu. Misalnya buku dewasa gitu. Sekali aja. Oke. Balik lagi ke tadi ya, yang soal menjelaskan tentang Bitcoin dan banyak orang yang nyantolnya cuma emas digital. Kan gue tahu sendiri lo waktu itu perjuangannya berapa nemuin instansi ini untuk menjelaskan kalau menjelaskan soal miskonsepsi dan pandangan buruk Bitcoin ya. Nah, alasan atau argumen paling aneh yang lu pernah dengar tentang kripto atau Bitcoin apa sih? Yang paling aneh lah, yang wah aneh gitu. Alasannya mungkin yang pertama mereka nyebutnya gini, loh Bitcoin itu kan yang dipakai buat beli narkoba kan. Jadi saya dianggap punya dana narkoba gitu, penghubung antara banyak narkoba di Indonesia. Terus kemudian biasanya saya menjawab dengan kebingungan. Karena memang nggak bisa dibantah bahwa semua alat pembayaran digital itu kadang-kadang bersentuhan dengan yang ilegal seperti itu kan. Cuma kita harus tahu bahwa Bitcoin itu penggunaannya bukan cuma itu cuma sebagian kecil aja. Bahkan seperti e-money atau apapun alat pembayaran lain kan juga sama ya. Iya sebenarnya bisa dipakai juga ya. Ya kita kan juga lihat tuh gimana, karena e-money kan nggak pakai ID kan. Orang iya betul. Tinggal diisi ID e-money 1 juta dipakai transaksi juga beres kan. Iya. Maksudnya itu kan cuma sebagian kecil. Cuma kadang-kadang kalau orang sudah tahu setengah gelas air mau diisi air lagi itu kadang-kadang orang nggak mau gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah memaksa airnya tumpah dulu baru kita isi. Oke. Cuma kan nggak, kalau kita bicara sama yang terhormat di atas sana, siapa saya gitu maksudnya. Tapi akhirnya berhasil ya. Berapa lama sih waktunya dari pertama kali mesti keliling-keliling kayak gitu sampai? Kita mulai keliling-keliling tahun 2013 ya, sebagai Bitcoin Ambassador kali ya. Jadi keliling-keliling menerangkan apa itu Bitcoin, apa itu kripto. Ya. Cuma pengalaman saya itu sih. Kalau mungkin saya seorang wanita cantik mungkin lebih gampang neranginnya. Cuma karena saya sudah cowok jelek lagi, jadi agak susah gitu. Ya, tapi ya untungnya beberapa orang bisa menerima saya. Ya. Khususnya orang yang ngelihat fisik ya. Berarti sekarang kalau tadi yang kamu bilang kalau lagi kondisi segala macam nggak baik itu harga kripto pada naik. Berarti sekarang orang-orang yang lagi pada trading di situ lagi pada happy semua dong. Harusnya sih sebagian besar dari trader kripto kita yang apalagi daftar baru-barusan ini banyak yang happy banget. Jadi kita lihat aja dalam seminggu terakhir kita setiap hari Rabu tuh ada mengumumkan harga kripto yang naik lebih dari 100%. Oh, aku pernah lihat tuh yang di post fotonya itu kan, gambarnya itu. Iklannya kita. Jadi kita bisa lihat orang yang kemarin beli pakai uang 1 juta, kemudian dalam 1-2 minggu jadi 2 juta. Itu kan keren banget. Maksudnya di masa kripto sendiri itu nggak banyak terjadi sih. Tapi masa-masa ini masa-masa yang banyak trader kita profit lah. Tapi sebenarnya ya Os, orang yang paling ideal buat masuk ke kripto itu ada kriterianya nggak sih? Apa sebenarnya semua orang bisa masuk ya? Sebenarnya kalau tanya idealnya nggak semua orang bisa masuk sih, karena trading itu perlu namanya kemampuan. Jadi orang-orang yang bisa mengambil keputusan yang berani, cepat dan tidak ragu-ragu dan semakin pintar makin baik. Jadi karena kita harus tahu trading itu aktivitas yang risikonya tinggi. Tapi kalau tanya siapa aja bisa trading, semua orang bisa. Bahkan kita bisa ngeliat ada trader kita yang salah satu yang paling aktif itu ibu rumah tangga loh. Jangan pernah meremehkan kekuatan ibu rumah tangga. Iya. Karena kita bisa ngeliat gimana dia profit gitu. Jadi dia berani kapan masuk, kapan jual. Dari uang belanja dia pertama coba-coba berapa ratus ribu rupiah, sekarang trading belasan juta rupiah. Oh iya. Dan profit gitu, maksudnya malah katanya lebih tinggi daripada gaji suami ya. Itu jadi makanya kalau tanya apakah semua orang bisa trading, aku percaya semua orang bisa trading sih. Tapi ya sama kayak yang lainnya ya, ada beberapa yang mungkin lebih skillful dan tapi bisa belajar nggak? Bisa kan? Bisa belajar, tapi harus berani ngambil keputusan kapan saat beli, kapan saat jual. Jadi waktu harga murah dia harus berani masuk pasar beli.
Waktu harga lebih tinggi, dia harus berani jual. Karena biasanya yang terjadi adalah orangnya ragu-ragu, waktu harga sudah naik tinggi banget baru beli kan. Terus kemudian mau jual ragu-ragu juga. Harga turun baru dijual, malah akhirnya rugi. Oh ya, jadi ngerti. Iya. Lah tapi kan kalau gue lihat ya dari tradingnya ke kripto ini kan sekilas dilihat ya kan mirip sama forex kan ya. Nah, apa yang bikin apa sih kayak keunggulannya trading kripto dibandingkan sama forex gitu? Beda banget sih kalau kita bandingin forex sama kripto. Aku ngerasa sih kripto jauh lebih menarik. Kenapa? Karena kalau trading forex itu kalau kita masuk posisi ya, buat yang pernah trading forex pasti paham. Kalau pernah masuk posisi, kita nggak mau jual pun kalau harganya turun drastis dari yang kita harapkan, itu semua uang kita bisa hangus loh 100%. Sedangkan kalau trading kripto, kalau harganya turun drastis tidak sesuai yang kita harapkan, kalau kita nggak mutusin mau jual, ya tetap di situ aja ya? Uangnya masih ada di situ. Waktu harganya naik, bisa kita jual kapan aja kita mau. Jauh lebih resikonya lebih kecil dibanding forex. Ya, tapi ya tergantung keputusan masing-masing sih. Ya, kalau aku pribadi sih, dulu aku trading forex, sekarang trading kripto, aku lebih merasa nyaman dengan trading kripto. Tapi banyak juga member kita yang kita ngeliat dia trading forex dan trading kripto bersamaan. Tapi iya. Rata-rata yang masuk ke Indodax itu pada trading forex juga, tahu nggak sih? Sebagian besar kita ngeliat banyak trader forex, trader saham itu yang juga trading kripto di Indodax. Ya kan member kita 2 juta orang ya, jadi tentunya beririsan sih sama trader kripto, sama trader saham, trader forex. I see. Oke, cukup ya ngomongin kerjaannya ya. Iya, saya tambah pusing loh. Sekarang ini kita kan ada segmen di sini yaitu Context Please namanya. Jadi gua akan mengambil foto yang Anda post, entah itu di grup sama teman-teman atau di sosial media, pokoknya yang pernah Anda post lah. Dan tugas Anda menjelaskan fotonya ini. Ini foto waktu saya main panah ya. Jadi saya itu punya hobi manah sih. Kalau saya bicara hobi manah, saya suka banget. Pertama kali saya main panah itu waktu saya masih sekolah di Singapura. Kuliah itu berarti? Waktu kuliah saya main panah. Alasan kenapa saya pengen main panah karena saya itu sangat tergila-gila dengan sejarah perang Samko. Iya betul, Samko. Kalau di perang Samko itu kan sebelum mulai selalu ada adegan orang manah kan. Lalu kemudian di film-filmnya. Di film-film ya kan. Strateginya kayak apapun tetap manah itu paling keren gitu. Saya setiap kali kalau lagi manah itu saya membayangkan saya menjadi prajurit di zaman itu. Tapi karena saya juga nggak badannya nggak besar amat. Jadi kalau saya lagi manah, paling saya sekarang malah cuma bisa yang kekuatan 20 kilogram tarikan gitu. 20 kilogram tarikan tuh sebenarnya termasuk yang oke atau masih enteng atau mungkin kalau buat gampangnya buat kita nembak skala 20 meter itu masih oke ya, 20-30 meter masih oke. Tapi kalau kita bicara skala seperti di perang-perang film itu, katanya sih yang dipakai sama khususnya yang prajurit Manchu itu ya, di Cina, dinasti terakhirnya Cina, itu tuh tarikannya 100 kilogram. 100 kilogram. 100 kilogram. Jadi kalau sekali narik mereka itu bisa kurang lebih tenaga sebesar 100 kilogram. Oh jadi itu maksudnya namanya 20 kilogram tuh nariknya sampai full tuh kayak narik beban 20 kilo ya. Jadi kalau badan kita gini kan narik 20 kilogram pasti bisa lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya 100, setengah mati banget gitu. Makanya begitu dengar mereka bisa narik 100 kilogram, impress banget sih. Tapi terus manahnya di sini itu di mana sih? Di Senayan, mungkin pernah ya di Senayan atau di mana? Paling ekstrimnya saya tuh karena sekarang zaman corona kan, jadi klub panah kan pada tutup semua nih. Iya. Jadi di lorong apartemen saya kan sepi. Di situ. Tapi berarti malam dong, biar nggak ketawa dong. Sore hari. Kalau apartemennya sore kan kosong orang. Jadi saya pasang parket panah, saya kasih jarak sekitar 10 meter lebih. Terus kemudian begitu saya perhatikan tetangga saya nggak di rumah, saya langsung main panah di situ. Tapi nggak pernah ketahuan itu sama security mungkin atau sama pernah diingetin nggak? Pernah ketemu tetangga beberapa kali sih. Tapi mereka nggak apa-apa. Untungnya tetangga saya baik-baik dan untungnya saya manahnya cukup baik, jadi nggak kena dinding, nggak meleset. Nah itu kalau misalnya kena dinding rusak dindingnya. Kalau kena dinding karena panah yang saya pakai 20 kilo tuh, jadi kalau kena dindingnya bolong. Oh iya. Bolongnya dalam. Jadi waktu awal-awal saya manah ada sekali kena dinding kan. Waktu kena dinding kemudian yang saya lakukan pertama kali adalah langsung beli semen putih saya tempel.
Nancep dalam, berarti panahnya Nancep juga dalam. nancep di tembok itu. Nancep tembok. Kalau gampangnya panah 20 kilo itu kalau kita pakai tameng besi, kalau dipanah tameng besinya tembus. Oh, wow. Tameng besi yang dipakai polisi itu. Nah, tapi cuma tembus dikit ya. Nggak sekuat panah yang zaman perang yang sampai bisa nembus besi lalu mati. Iya, iya. Tapi 20 kilo itu bisa bunuh orang. Pada dasarnya semua panah itu kan bukan mainan anak kecil ya. Jadi bahkan panah yang cuma 10 kilo pun kalau dipakai dengan jarak dekat itu berbahaya sih. Jadi apalagi kalau kena anak kecil lain sebagainya, efeknya nggak bagus lah. Jadi kalau bisa sih kalau main panah pastikan tempatnya sepi dan jangan di lorong apartemen gitu. Iya, benar. Tapi kan nggak ada orang itu di apartemen. Makanya tergantung apartemennya. Kalau apartemennya rame, jangan main. Jadi bahaya. Kalau atlet-atlet itu yang SEA Games segala macam itu mereka pakai panahnya berapa kilo tuh? Beberapa dari mereka kurang lebih pakai sama sih, tapi mereka jangkauannya lebih jauh ya. Jadi mereka jangkauan tembaknya bukan cuma kayak kita 10 meter, 20 meter gitu. Dan kalau mereka nembak rasanya selalu di tengah terus kan. Iya, betul. Sedangkan kalau kita nembaknya masih miring-miring gitu. Saya kira perlu latihan hampir tiap hari kayak mereka bisa seperti itu. Iya, tapi seru sih hobi mana anti mainstream banget. Bisa mana sambil naik kuda, pernah nggak? Itu salah satu yang saya pinginkan sekarang sih. Cuma belum ketemu kudanya di Jakarta. Kalau di klub panah mereka menaik kayak model itu loh yang buat kayak alat pijet gitu, yang goyang-goyang. Duduk di situ terus ini. Iya, betul. Cuma kan mana keren, rasanya malah konyol. Iya. Makanya saya belum nyoba yang itu. Tapi pengen yang naik kudanya beneran. Pastilah ya. Semua orang yang suka panah itu pasti suka namanya berkuda. Oke. Saya bisa berkuda sih, tapi saya nggak pernah nyoba berkuda sambil manah gitu. Karena kalau misalnya lagi manah lagi di Bogor atau di puncak itu sambil berkuda, yang punya kuda ini marah-marah kan. Oke. Ya, kalau itu salah satu cita-cita yang iseng. Nah sebenarnya kalau di hidup lu sekarang ke depannya nanti ada aspirasi atau harapan apa sih ke depannya, targetnya atau apa mungkin? Saya selalu punya mimpi sih. Punya mimpi besar saya adalah hidup saya ini entah itu panjang atau singkat, itu harus berguna untuk orang lebih banyak lagi. Jadi sekarang mungkin hidup saya baru berguna buat ratusan orang total karyawan saya, mungkin belum sampai 1.000 ya. Cuma saya berharap kalau pada suatu titik saya harus bisa berguna untuk jauh lebih banyak lagi ya. Ribuan orang, puluhan ribu orang. Baru hidup itu menjadi serasa useful gitu. Karena hidup itu kan seperti kembang api ya. Jadi kita nggak tahu berapa lama kembang api ini dari bawah ke atas. Tapi kita harus memastikan waktu kembang api ini pecah, kembang api itu bisa kelihatan begitu terang benderang. Sampai kalau bisa selalu diingat orang, wah kembang api yang itu bagus. Itu mimpi besar saya. Gila. Tapi kan memang dari dulu kamu kayak gitu kan, pernah dulu waktu di Singapura juga pernah jadi volunteer di panti jompo di sana juga kan. Berarti kan udah mulai nggak cuma 100-an dong, berarti kan udah pernah sama yang panti jomponya yang di situ kan. Itu kan kalau saya selalu bicara hidup itu kita kan melakukan dua hal kan. Satu namanya memberikan roti, satunya lagi memancing. Satunya mengasih ikan, satunya mancing gitu loh. Ngajarin mancing maksudnya. Iya betul. Kalau kita kayak kerja, saya kan dulu aktif di panti jompo tuh. Panti jompo bantuin orang dorong orang-orang tua yang tinggal anaknya. Sedih banget, ngajak mereka main dan sebagainya. Itu kan saya lebih mengumpamakan itu sebagai memberikan ikan. Jadi hidup kita pada detik itu kita menolong orang dengan cara kita kita ngasih ikan ke dia, perumpamaan ya. Nggak benar-benar ngasih ikan ke panti jompo ya. Tapi kalau kita punya karyawan itu kan sama seperti kita ngajarin mereka mancing. Jadi kita buat mereka mandiri, buat mereka bisa berguna untuk keluarganya. Jadi makanya saya selalu mengukur hidup saya seberapa berhasil ini dengan jumlah karyawan yang bisa kita tampung sekarang gitu. Tapi kalau kita bicara soal pelayanan kan ini melayani orang banyak, berarti kan bisa aja disambungin ke politik dong, jadi pejabat publik dong, melayani negara dong. Kira-kira gimana kalau politik? Saya kira saya sama dengan semua orang
keturunan. Saya kan Iya, kelihatan ya dari muka saya keturunan sudah sipit putih lagi. Kejadian kemarin gubernur sebelumnya itu kan bikin banyak trauma orang-orang seperti saya ini kan. Jadi dulu saya sempat kepikiran sih untuk masuk ke politik pada suatu kali. Tapi kejadian itu menyadarkan saya bahwa mungkin memang panggilan hidup saya bukan ke arah sana. Jadi lebih baik saya fokus bina usaha saya, berguna untuk orang banyak. Ya, tapi let's see lah. Kadang-kadang kan namanya roda berputar kan kita nggak tahu ya. Cuma saya nggak ngelihat saya punya bakat. Ya, setegar beliau ya. Ya. Kalau bakat ngomong-ngomongnya sih kayaknya ada sih, Os. Oh ya? Pendekatan ke orang, terus supelnya itu kan ada kan. Mungkin kamu kan ketemu orang pertama langsung bisa ngomong banyak kan? Mungkin karena ini gara-gara partner saya sih. Partner saya kurang ajar banget. Jadi saya ini kan orang IT, dan orang IT kutu buku lagi. Jadi saya ini kan Bobo tahu teman saya di SMP SMA kan nggak banyak kan. Makanya saya itu terkenal tertutup gitu loh. Tapi waktu saya kerja sama partner saya William ya, yang mungkin lebih cocok dibilang partner hidup saya sih. Sudah 10 tahun sama dia, lebih lama daripada sama istri saya. Dia tuh begitu jago programmingnya, begitu skillful lah. Mungkin kalau dibandingin sama saya ini seperti anak kecilnya gitu. Jadi waktu saya partneran sama dia, mau nggak mau kita harus milih kan, mana yang jadi CEO, bukan CEO, mana yang jadi tugas untuk ketemu relasi, orang. ketemu orang, bisnis sama programmer. Iya. Kalau pilihannya itu kan dia sudah programmer jago banget kan. Iya. Masa saya menyuruh dia yang ketemu orang gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus mengubah karakter saya dari yang tertutup jadi harus bisa ngomong apa aja gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat omongan kayak hari ini kan banyak nggak mutunya nih. Yang penting keluar aja. tapi itu amazing loh, karena sama kayak kamu sebenarnya gue juga termasuk orang yang introvert. Gue kalau ketemu orang pertama tuh nggak bisa langsung ngomong banyak gitu. Tapi kalau ngeliat lu kayak begitu natural gitu loh perbedaannya dari dulu waktu SMP SMA dan terakhir kali kita ketemu pertama kali sejak selesai SMA kan kamu udah kayak gitu, Os. Udah ngomongnya udah lancar gini. Itu awalnya kan memaksakan diri kan. Awalnya terima kasih ke buku yang saya baca sih. Jadi saya ini kan penggemarnya Warren Buffett nih. Jadi Warren Buffett tuh mengalami hal yang sama. Jadi yang dia lakukan adalah dia belajar ilmu komunikasi. Nah, sekolah ilmu komunikasi supaya dia lebih lancar bicara. Yang saya lakukan begitu saya sudah memutuskan untuk menjadi harus membangun relasi, saya membaca semua buku yang berhubungan cara bicara dengan semua orang. Jadi saya benar-benar ada satu waktu di mana saya baca buku satu-satu, gimana sih cara ngomong sama orang yang dikenal, gimana sih cara memikat cewek dalam waktu dekat. Kemudian jadilah seorang playboy seperti sekarang. Tapi terus berarti kamu baca terus praktek, baca terus dipraktekin. Nggak gampang sih, karena saya kan tertutup dan nggak lancar bicara ya. Dan bicara saya juga nggak namanya apa ya, vocabulary apa? Vocabulary, pilihan kata, diksi kata. Suara saya juga nggak tahu jelas kan. Artikulasi. Saya nggak tahu jelas. Jadi saya harus bisa mengimbangi dengan konten yang saya bicarakan. Makanya buku-buku yang saya baca itu sangat membantu saya sih. Ya udah, thank you ya, Os. Thank you banget for the time. Karena lu udah mau diwawancarain, jadi gua kasih waktu 3-4-5 menit buat ngomong apapun, terserah, lihat ke kamera aja. 3-4 menit ngomong apapun ya. Iya. Kalau misalnya saya niru konten di YouTube yang 3-4 menit gak ngapa-ngapain, boleh gak ya? Janganlah. Kan ngomong, bukan gak ngapa-ngapain. Oh gitu ya, harus ngomong ya. Jadi ya harapan saya sih satu hal sih, semoga aja apa hidup saya ini bisa berguna sih, benar-benar berguna buat orang lain. Saya tahu di luar sana ada yang mensupport saya, juga ada haters ya. Namanya kita di bisnis kan selalu kadang ada haters dan supporters. Regardless itu saya berterima kasih sih buat orang yang sudah mensupport kita maupun orang yang sudah membenci kita, karena kadang-kadang haters itu memberikan masukan yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Jadi kayak Indodax sendiri, kita selalu berusaha untuk mengubah bisnis kita, platform kita menjadi lebih baik lagi dari feedback-feedbacknya si haters itu. Yang kita takutkan tuh justru kalau tidak ada yang peduli. Oh iya benar. Lebih baik kita ada haters daripada tidak ada yang peduli. Karena haters itu artinya mereka menyayangi kita, tapi kita tidak seperti itu, makanya mereka menjadi haters.
Makanya saya sangat respect sama haters dan supporters ya. Apalagi dulu salah satu kata-kata orang tua saya yang paling saya ingat itu adalah kalau ada orang yang memuja-muja kamu, itu justru kamu harus hati-hati. Tapi kalau ada orang yang benci kamu, itu artinya orangnya sayang sama kamu. Mungkin itu alasan kenapa sekarang saya banyak haters. Karena banyak yang sayang. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih banget buat Popo memberi kesempatan saya bicara di sini. Juga terima kasih buat semua pengguna Indodax yang sudah bersedia menggunakan Indodax. Kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Ya, dan semoga semua yang trading kripto bisa makin profit. Yang orang yang dari kurang jadi lebih, orang yang menengah jadi kaya raya ya. Yang kaya raya lebih kaya raya lagi, dan yang penting jangan lupa sama saya aja ya. Yang itu bercanda. Thank you semuanya. Oke, ya udah. Thank you.